Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pemilik toko yang awalnya membiarkan seorang gadis miskin yang mencuri di tokonya. Namun setelah beberapa kali geram, ia memutuskan untuk mengikuti gadis itu setelah kejadian mencuri terakhir. Apa yang ia temui selanjutnya mengejutkan dan mengubah pandangannya tentang hidup, kemiskinan, dan harapan. Sebuah kisah tentang pilihan, kebaikan, dan perjuangan yang tak terduga. Apa yang terjadi selanjutnya? Ikuti kisah ini untuk menemukan jawabannya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Hujan turun rintik-rintik di kota kecil itu, membasahi jalanan yang sudah lama retak dan berlubang. Bau tanah basah bercampur dengan aroma khas gerobak makanan di pinggir jalan, menghadirkan suasana yang akrab bagi para penduduk yang sudah terbiasa dengan keseharian di sini. Lampu-lampu jalanan berpendar redup, memberikan kesan melankolis pada malam yang seolah enggan beranjak. Di sudut sebuah gang sempit, sebuah toko kelontong berdiri tegak meskipun catnya mulai pudar dimakan waktu. Toko itu tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Pemiliknya, seorang pria parubaya bernama Danu, duduk di balik meja kasir. Dengan kemeja lusuh yang lengannya sudah digulung hingga siku, ia sibuk menghitung pemasukan hari itu. Danu telah menjalankan toko ini selama hampir 10 tahun. Sejak kepergian istrinya karena sakit, toko ini adalah satu-satunya yang tersisa dalam hidupnya. Ia bukan orang kaya, tapi cukup untuk bertahan. Meskipun hidupnya terbilang sederhana, ada satu hal yang selalu ia jaga, kejujuran. Ia percaya bahwa dalam bisnis kecil seperti ini, kejujuran adalah segalanya. Namun, akhir-akhir ini, ia merasa usahanya mulai terganggu. Ia melirik ke sudut rak di dekat pintu. Sekotak susu yang tadi siang masih ada, kini menghilang. Danu menghela napas berat. Ini bukan pertama kalinya. Sudah beberapa minggu terakhir, ia menyadari ada barang-barang kecil yang sering hilang dari tokonya. Roti, susu, bahkan beberapa bungkus mie instan. Awalnya, ia mengira mungkin ada kesalahan dalam pencatatan stok. Tetapi setelah memperhatikan lebih baik, ia mulai menyadari sesuatu. Ada seorang gadis kecil yang sering datang ke tokonya. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh seperti sudah berhari-hari tidak dicuci. Ia datang tanpa suara, berjalan pelan, dan selalu memilih berdiri di dekat rak makanan. Saat pertama kali melihatnya, Danu tidak begitu peduli. Toko ini memang sering kedatangan anak-anak kecil yang sekadar melihat-lihat barang tanpa membeli apapun. Namun, lambat laun, Danu mulai sadar bahwa setiap kali gadis itu datang, pasti ada sesuatu yang hilang. Awalnya, ia hanya membiarkan. Ia bukan orang yang kejam. Ia paham bahwa hidup itu sulit. Dan jika gadis itu memang mencuri karena kelaparan, mungkin ia tidak punya pilihan lain. Namun, semakin hari, gadis itu semakin sering datang. Kadang 2 kali dalam seminggu, kadang hampir setiap hari. Yang dicurinya pun semakin beragam. Kadang sekotak susu, kadang sebungkus roti, dan pernah juga ia mengambil obat penurun demam yang harganya cukup mahal. Danu mulai merasa bimbang. Di satu sisi, ia tidak tega untuk menangkap anak sekecil itu. Tapi di sisi lain, ini tetap pencurian. Jika ia terus membiarkan, siapa yang bisa menjamin gadis itu tidak akan mencuri lebih banyak lagi? Bagaimana jika orang lain tahu bahwa tokonya mudah dicuri? Bisa-bisa ia malah kehilangan lebih banyak barang. Malam ini, di bawah cahaya redup lampu toko, Danu termenung. Pikirannya berputar. Besok kalau dia datang lagi, aku harus melakukan sesuatu, gumamnya pada diri sendiri. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Ada alasan mengapa gadis itu selalu mencuri makanan dan bukan barang lain. Ada alasan mengapa ia selalu berlari dengan ketakutan setiap kali meninggalkan toko. Danu tidak tahu apa alasan itu. Tapi satu hal yang pasti, ia akan segera mengetahuinya. Dan ketika saat itu tiba, ia tidak pernah menyangka bahwa apa yang akan ia lihat akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan telah reda sejak dini hari, tetapi jalanan masih basah, menyisakan genangan kecil di sudut-sudut trotoar yang sudah lama retak.
Langit masih mendung, seolah enggan menampakkan matahari sepenuhnya. Di depan sebuah toko kelontong sederhana, Danu berdiri dengan tangan disilangkan di dada, mengamati sekeliling dengan mata yang tajam. Ia tahu hari ini gadis kecil itu akan datang lagi. Ia sudah cukup lama mengamati pola kehadirannya. Gadis itu tidak datang setiap hari, tetapi dalam seminggu setidaknya 2 atau 3 kali. Selalu pada jam yang hampir sama, sore menjelang petang, saat toko tidak terlalu ramai. Dan benar saja, tak lama kemudian, sosok mungil itu muncul dari gang kecil di seberang jalan. Danu menahan napas, berpura-pura sibuk mengatur barang di rak dekat meja kasir, tetapi matanya terus mengawasi gadis itu dari sudut penglihatannya. Gadis itu, yang belakangan ia ketahui bernama Nala dari bisikan seorang anak kecil lain di sekitar toko, melangkah masuk dengan hati-hati. Ia tidak langsung menuju rak makanan. Seperti biasa, ia berdiri di dekat pintu selama beberapa detik, mengedarkan pandangan ke sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Gerak-geriknya begitu hati-hati, seolah ia sudah terbiasa melakukan ini. Danu berusaha menahan gejolak emosinya. Ada kemarahan, ada penasaran, ada juga sesuatu yang mirip dengan kasihan. Kenapa anak sekecil ini harus mencuri? Nala berjalan pelan ke rak makanan, berpura-pura melihat-lihat. Tangannya menyentuh beberapa bungkus mie instan, lalu beralih ke rak susu kotak. Danu bisa melihat jemarinya yang kurus dan kotor menggenggam sebuah kotak susu kecil. Saat itulah Danu membuat keputusan. "Hei, kamu!" serunya. Gadis itu tersentak. Matanya melebar seperti rusa yang ketahuan masuk ke ladang petani. Sejenak, ia berdiri kaku, seolah pikirannya membeku, mencari cara untuk kabur. Danu melangkah mendekat. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan?" Nala tidak menjawab. Napasnya terdengar cepat, dadanya naik turun dengan cemas. Dalam sekejap, ia membalikkan badan dan berlari keluar dari toko seolah hidupnya bergantung pada kecepatan kakinya. Danu mengumpat pelan. Sejujurnya, ia tidak benar-benar berniat menangkap gadis itu. Ia hanya ingin membuatnya berhenti. Tapi melihat ketakutan di mata gadis itu, ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Ia mendekati rak dan melihat tempat susu kecil yang kosong. Lagi-lagi susu. Gumamnya, jika gadis itu benar-benar hanya mencuri karena lapar, mengapa ia tidak mengambil makanan lain yang lebih mengenyangkan? Mengapa selalu susu? Danu menghela napas panjang, kemudian duduk di belakang meja kasir dengan perasaan yang campur aduk. Di luar, langit semakin gelap. Lampu-lampu toko mulai dinyalakan, menerangi jalanan kecil yang basah. Orang-orang berlalu lalang, sebagian mampir membeli kebutuhan sehari-hari, sebagian hanya melintas dalam kesibukan masing-masing. Namun, pikiran Danu masih tertuju pada gadis kecil itu. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa harus melakukan sesuatu lebih dari sekadar membiarkan gadis itu pergi begitu saja. Jika ini terus dibiarkan, siapa yang tahu sampai kapan gadis itu akan terus mencuri? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya? Besok, jika dia datang lagi, aku tidak akan hanya membiarkannya pergi. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Danu menatap keluar toko, ke arah gang tempat Nala tadi menghilang. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari ini akan membawanya pada kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Siang itu, saat toko mulai ramai oleh pelanggan yang berbelanja kebutuhan harian, Danu melihat sesuatu yang membuatnya kembali waspada. Gadis kecil itu berdiri di depan toko, menundukkan kepala, ragu-ragu untuk masuk. Danu pura-pura sibuk melayani pelanggan, tetapi ekor matanya terus mengawasi gadis itu. Nala menunggu beberapa saat, seolah-olah sedang memastikan bahwa Danu tidak memperhatikannya, lalu dengan cepat melangkah masuk. Danu bisa melihat jelas betapa canggungnya gerak-gerik gadis itu. Ia berjalan mendekati rak makanan dengan langkah kecil dan hati-hati. Tangannya yang kurus menyentuh beberapa bungkus roti. Lalu dengan gerakan yang sangat cepat, ia menyelipkan satu bungkus kecil ke dalam bajunya. Danu menggertakkan giginya. Ia ingin membiarkan, seperti biasanya. Tapi kali ini, ia tidak bisa lagi. Gadis itu berbalik dan hendak pergi. Tetapi sebelum sempat keluar, Danu menyergap pergelangan tangannya dengan cepat. "Berhenti!" Suaranya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan. Nala tersentak. Matanya membesar ketakutan, tubuhnya menegang. Danu menatapnya tajam.
Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Gadis itu mencoba menarik tangannya, tetapi genggaman Danu terlalu kuat. Tolong, Gan. Suara Nala begitu kecil, nyaris seperti bisikan. Danu menarik napas dalam-dalam, menahan emosinya. Sudah berapa kali kamu mencuri di sini? Nala menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Apa kamu tidak punya orang tua? Lanjut Danu, nadanya sedikit lebih lembut kali ini. Gadis itu masih diam. Ia hanya menatap lantai, seolah berharap bisa menghilang begitu saja. Danu mengendurkan genggamannya sedikit. Ia bisa merasakan bahwa tangan kecil itu dingin. Mungkin karena ketakutan, mungkin juga karena tubuhnya memang lemah akibat kurang makan. Nala, kamu tidak bisa terus melakukan ini, kata Danu lebih pelan. Kalau kamu butuh makanan, kenapa tidak meminta saja? Nala mengangkat wajahnya perlahan. Ada sesuatu dalam matanya yang membuat Danu tercekat. Bukan hanya ketakutan, tetapi juga kehancuran. Aku tidak punya siapa-siapa. Suaranya bergetar. Kalau aku tidak mencuri, ibuku tidak akan bisa makan. Danu terdiam. Ia tidak menyangka jawaban itu. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Nala tiba-tiba menarik tangannya dengan kekuatan yang tidak Danu sangka, lalu berlari keluar dari toko secepat mungkin. Danu menghela napas panjang, menatap keluar toko, melihat gadis kecil itu menghilang di tikungan jalan. Hatanya terasa semakin berat. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa Nala hanyalah seorang anak nakal yang butuh didisiplinkan. Tapi dari nada suaranya tadi, dari ketakutan di matanya, dari gemetar di tubuhnya, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kenakalan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Danu merasa benar-benar gagal memahami seseorang. Ia duduk di kursi belakang meja kasirnya, termenung lama. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Siapa ibu Nala? Mengapa mereka sampai harus kelaparan seperti itu? Di mana mereka tinggal? Kenapa mereka tidak meminta bantuan orang lain? Semakin dipikirkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan semakin kuat keinginannya untuk mengetahui kebenaran. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Danu memejamkan mata sejenak. Besok, jika Nala datang lagi, ia tidak akan hanya menangkapnya. Ia akan mengikutinya. Danu duduk di belakang meja kasirnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Malam tadi ia hampir tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh tatapan Nala yang ketakutan saat ia menggenggam pergelangan tangannya. Kata-kata gadis kecil itu masih terngiang jelas di telinganya. Aku tidak punya siapa-siapa. Kalau aku tidak mencuri, ibuku tidak akan bisa makan. Seumur hidupnya, Danu selalu percaya bahwa mencuri itu salah. Tapi, bagaimana jika seseorang mencuri karena kelaparan? Bagaimana jika seorang anak kecil terpaksa melakukan itu untuk bertahan hidup? Ia tahu ia tidak bisa terus membiarkan ini berlanjut. Jika Nala datang lagi hari ini, Danu sudah punya rencana. Ia akan mengikutinya setelah gadis itu mencuri, mencari tahu kemana ia pergi dan siapa yang menunggunya. Hari berjalan lambat. Toko mulai ramai sejak siang, pelanggan datang dan pergi membeli kebutuhan sehari-hari. Tetapi mata Danu terus melirik ke arah pintu, menunggu sosok kecil itu muncul. Dan saat langit mulai berwarna oranye, ia melihatnya. Nala muncul dari ujung jalan, berjalan pelan seperti biasanya. Pakaiannya masih sama, lusuh dan kotor. Rambutnya sedikit lebih berantakan dari kemarin, dan wajahnya tampak lebih pucat. Danu pura-pura sibuk dengan barang di meja kasir, tetapi perhatiannya sepenuhnya tertuju pada gadis itu. Seperti biasa, Nala berdiri sejenak di depan toko, menatap ke dalam dengan waspada. Ia seperti memastikan bahwa tidak ada yang sedang memperhatikannya. Kemudian, ia melangkah masuk dengan hati-hati, tubuhnya bergerak secepat mungkin menuju rak makanan. Danu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan gerakan yang terlatih, Nala mengambil sebungkus roti dan sekotak susu kecil, menyelipkannya ke dalam bajunya. Kali ini, Danu tidak berteriak atau menegurnya. Ia membiarkan Nala berpikir bahwa ia berhasil, membiarkan gadis itu berlari keluar tanpa hambatan. Tetapi begitu Nala menghilang di tikungan jalan, Danu segera bergerak. Ia melepas celemeknya, meminta anak buahnya menjaga toko sebentar, lalu dengan cepat keluar, mengikuti jejak Nala. Jalanan kota kecil itu mulai sepi. Orang-orang sudah banyak yang pulang ke rumah masing-masing.
Langit semakin gelap, hanya tersisa sedikit cahaya dari matahari yang hampir tenggelam. Danu menjaga jarak, memastikan Nala tidak menyadari bahwa ia sedang diikuti. Gadis kecil itu berjalan dengan cepat, sesekali menoleh ke belakang, mungkin untuk memastikan tidak ada yang mengejarnya. Jalannya bukan sembarangan, seolah ia sudah sangat hafal rute yang harus ditempuh. Setelah melewati beberapa blok rumah dan toko-toko kecil, Nala berbelok ke sebuah gang sempit. Danu memperlambat langkahnya, memastikan ia tidak kehilangan jejak tetapi tetap tidak mencurigakan. Gang itu lebih gelap dibandingkan jalan utama. Bau anyir dari genangan air kotor menusuk hidungnya. Sampah berserakan di beberapa sudut, dan tikus-tikus kecil berlarian di sepanjang selokan yang mampet. Danu merasa dadanya semakin berat. Setelah berjalan beberapa meter, Nala berhenti di depan sebuah bangunan tua yang hampir roboh. Rumah itu lebih pantas disebut gubuk. Atapnya terbuat dari seng yang berkarat, dindingnya dari papan kayu yang sebagian sudah berlubang. Pintu utamanya hanya selembar kain lusuh yang digantung untuk menutupi bagian dalam. Dengan hati-hati, Nala masuk ke dalam. Danu berdiri di sudut gang, mengamati dari kejauhan. Dari celah dinding yang berlubang, ia bisa melihat sedikit bagian dalam rumah itu. Tidak ada perabotan layak, hanya kasur tipis yang sudah compang-camping di lantai. Beberapa kardus yang digunakan sebagai meja, dan sebuah lilin kecil yang menyala redup di sudut ruangan. Di atas kasur itu, seorang wanita terbaring. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan napasnya terdengar lemah. Nala berlutut di sampingnya, membuka bajunya dan mengeluarkan roti serta susu yang tadi ia curi. "Ibu, aku bawa makanan." Suara Nala terdengar lirih tetapi penuh harapan. Wanita itu membuka matanya dengan lemah, tersenyum samar. "Nala, kamu dapat ini dari mana?" Nala menggigit bibirnya, menunduk. "Aku mendapatkannya, Bu." Danu bisa melihat air mata menggenang di mata wanita itu. Ia mengulurkan tangannya, membelai wajah putrinya dengan lembut. "Maafkan ibu. Maafkan ibu tidak bisa memberimu kehidupan yang lebih baik." Nala menggeleng cepat. "Jangan bilang begitu, Bu. Aku bisa menjaga ibu." Danu merasa dadanya semakin sesak. Selama ini ia berpikir Nala hanyalah seorang anak nakal yang mencuri karena terbiasa. Tapi sekarang, melihat kenyataan di depan matanya, hatinya terasa hancur. Gadis kecil itu bukan mencuri untuk dirinya sendiri. Ia mencuri karena ibunya sekarat. Dan yang lebih menyakitkan lagi, mereka hidup dalam kondisi yang lebih buruk dari yang pernah Danu bayangkan. Ia berdiri di tempatnya cukup lama, menyaksikan momen mengharukan itu. Hatinya berperang antara rasa bersalah, kasihan, dan tekad untuk melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengambil keputusan. Danu menghela napas panjang dan melangkah maju. Sudah cukup ia hanya menjadi penonton. Sudah saatnya ia melakukan sesuatu. Danu berdiri di sudut gang, dadanya naik turun menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tak menyangka kebenaran di balik pencurian kecil yang terjadi di tokonya ternyata jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Di dalam gubuk reot itu, Nala masih berlutut di samping ibunya, memegang tangan wanita kurus itu dengan penuh kasih sayang. Dengan tangannya yang kecil, ia membantu ibunya duduk perlahan. Kemudian membuka bungkus roti yang tadi ia curi dari toko Danu. "Ibu harus makan dulu," bisik Nala. Wanita itu tersenyum lemah. "Kamu sudah makan, Nak?" Nala mengangguk cepat. Meskipun Danu bisa melihat jelas bahwa itu hanya kebohongan kecil. Dari tatapan matanya yang cekung dan tubuhnya yang semakin kurus, jelas gadis kecil itu belum makan dengan benar selama berhari-hari. Danu mengepalkan tangannya. Ia bisa saja pergi sekarang. Bisa saja ia membiarkan mereka tetap hidup seperti ini, berpikir bahwa ini bukan urusannya. Tapi hatinya berkata lain. Ia tidak bisa pura-pura tidak tahu setelah melihat kebenaran yang menyakitkan ini. Akhirnya, dengan napas yang berat, ia melangkah maju. Lantai kayu di bawahnya berderak pelan ketika ia mendekati pintu kain yang menggantung di gubuk itu. Langkahnya terhenti sejenak. Hatinya masih bimbang. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Nala tiba-tiba menoleh ke arahnya. Sejenak, mata mereka bertemu. Mata Nala membesar ketakutan. Dengan cepat, gadis itu berdiri di depan ibunya seolah berusaha melindunginya. "Tolong jangan panggil polisi." Suaranya gemetar.
Danu merasakan hatinya semakin berat. Aku tidak akan melakukan itu, katanya pelan, berusaha menenangkan gadis kecil itu. Nala masih memandangnya dengan curiga, tubuhnya gemetar. Danu menelan ludah, lalu menarik napas panjang. Ia mengalihkan pandangannya ke wanita yang sedang duduk lemah di kasur tipis itu. Tubuh wanita itu sangat kurus, pipinya cekung, kulitnya pucat, dan matanya terlihat lelah. "Ibu Nala?" panggil Danu pelan. Wanita itu menoleh perlahan. Senyumnya lemah, tetapi matanya penuh dengan ketenangan. "Siapa Anda?" Suaranya nyaris seperti bisikan. Danu ragu sejenak, lalu melangkah lebih dekat. "Saya Danu, pemilik toko di ujung jalan." "Saya yang..." Ia terhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Saya yang sering melihat Nala di toko saya." Ibu Nala terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Saya sudah menduga, suatu hari seseorang akan datang dan menanyakan tentang Nala." Nala menggigit bibirnya, wajahnya menunjukkan kepanikan. "Ibu," bisik gadis itu, seolah takut ibunya akan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan. Danu berjongkok agar sejajar dengan mereka. "Bolehkah saya tahu, kenapa kalian bisa berada dalam keadaan seperti ini?" Sejenak, tidak ada yang berbicara. Hanya suara angin malam yang berhembus melewati celah-celah kayu gubuk itu. Lalu, dengan suara pelan, Ibu Nala mulai berbicara. "Saya dulu bekerja sebagai asisten rumah tangga," katanya. "Suami saya meninggal ketika Nala masih bayi. Saya berusaha keras membesarkannya sendirian." Danu mengangguk, menunggu kelanjutannya. "Tapi beberapa bulan lalu, saya jatuh sakit." Suaranya semakin lirih. "Majikan saya tidak mau membayar biaya pengobatan saya, dan saya tidak bisa bekerja lagi. Saya diusir dari rumah dinas." Danu mengepalkan tangannya. "Sejak saat itu, kami hidup di jalanan sampai akhirnya menemukan tempat ini," lanjutnya. "Orang-orang bilang ini rumah kosong. Tidak ada yang peduli jika kami tinggal di sini. Jadi kami bertahan di sini, sebisa kami." Mendengar itu, Danu merasa dadanya semakin sesak. Nala mengusap tangan ibunya. Matanya berkaca-kaca. "Ibu bilang akan segera sembuh, tapi..." Suaranya tersendat, tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Danu terdiam lama. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia telah melihat banyak orang susah dalam hidupnya, tetapi ini berbeda. Ini adalah seorang anak kecil yang mencuri bukan karena ia nakal, tetapi karena ia tidak punya pilihan lain. Seorang ibu yang terpaksa bergantung pada anaknya karena keadaan. Dan sekarang, pertanyaan besar menghantam pikirannya. Apa yang harus ia lakukan? Jika ia ingin bersikap adil sebagai pemilik toko, ia seharusnya melaporkan pencurian ini. Tetapi apakah keadilan seperti itu benar-benar adil bagi seseorang seperti Nala dan ibunya? Ia tidak tahu. Yang ia tahu, ia tidak bisa hanya diam dan pergi begitu saja. Danu menarik napas panjang dan mengusap wajahnya. Ia merasa seperti orang bodoh karena baru menyadari ini sekarang. Dengan suara mantap, ia akhirnya berbicara. "Kalian tidak bisa terus tinggal di sini." Nala langsung menegang. "Kami tidak punya tempat lain." Danu menatapnya dengan lembut. "Aku tidak bilang kalian harus pergi dari sini sekarang. Tapi kalian butuh bantuan. Ibumu butuh perawatan." Ibu Nala tersenyum tipis. "Kami sudah cukup merepotkan." Danu menggeleng. "Bukan merepotkan. Aku yang bodoh karena baru menyadari ini sekarang." Ia berdiri dan merogoh sakunya, mengeluarkan beberapa lembar uang. "Aku akan meninggalkan ini dulu. Besok aku akan kembali dengan sesuatu yang lebih baik." Nala menatap uang itu dengan ragu, lalu menatap ibunya. "Ambillah, Nak," kata Ibu Nala. "Kita harus percaya ketika ada orang baik yang ingin membantu." Danu tersenyum kecil. "Aku tidak tahu apakah aku orang baik atau bukan. Tapi aku tidak bisa membiarkan kalian terus seperti ini." Ia melangkah mundur, menatap ibu dan anak itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. "Lalu apa yang akan kau lakukan?" tanya Nala pelan. Danu menatap gadis itu dalam-dalam. "Aku tidak tahu pasti," jawabnya jujur. "Tapi aku akan menemukan cara untuk membantu." Ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan gubuk itu dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya.
Ia tahu ini baru permulaan. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan Nala mencuri lagi. Karena mulai sekarang, ia akan memastikan gadis kecil itu dan ibunya tidak perlu melakukannya. Danu tidak tahu apa yang membuatnya tergerak untuk membantu Nala dan ibunya. Mungkin karena kesulitan yang mereka alami begitu nyata, begitu dekat dengan kenyataan yang sulit diterima. Mungkin karena ia tidak bisa lagi membiarkan Nala hidup dalam ketakutan dan kebingungan, mencari cara untuk memberi makan ibunya dengan mencuri. Setelah meninggalkan uang di depan gubuk mereka malam itu, Danu merasa hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia hanya memberikan sedikit bantuan, namun setidaknya itu bisa sedikit meringankan beban mereka, jika hanya untuk satu malam saja. Pagi hari berikutnya, Danu memulai hari dengan kegelisahan yang berbeda. Ia berjalan menuju toko dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Hari ini, ia memutuskan untuk melakukan lebih dari sekadar memberikan uang. Ia merasa ia harus melakukan sesuatu yang lebih berarti. Sesuatu yang bisa benar-benar membantu mereka keluar dari lingkaran penderitaan ini. Hari itu, toko berjalan lebih lambat dari biasanya. Beberapa pelanggan datang dan pergi, namun suasana di dalam toko terasa hampa bagi Danu. Pikiran dan hatinya terfokus pada Nala dan ibunya. Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka berhasil makan semalam? Bagaimana jika ibunya semakin parah? Apa yang harus ia lakukan sekarang? Danu tahu bahwa memberikan uang sesekali bukan solusi jangka panjang. Nala dan ibunya membutuhkan lebih dari sekadar belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan untuk memulai hidup baru, jauh dari kemiskinan dan kelaparan yang mereka alami. Tetapi bagaimana? Dari mana ia harus memulai? Danu memutuskan untuk kembali ke gubuk mereka. Hari ini, ia akan membawa lebih banyak daripada sekadar uang. Ia ingin berbicara lebih banyak dengan Ibu Nala dan mencari tahu bagaimana ia bisa membantu lebih banyak lagi. Sesampainya di gang sempit itu, Danu kembali merasakan perasaan yang sama, perasaan berat yang menggerogoti hati. Gubuk itu masih tampak sama seperti sebelumnya, terlantar dan rusak. Namun kali ini, Danu tidak merasa jijik atau kesal. Ia merasa kasihan, bukan hanya pada Nala, tetapi juga pada ibu gadis itu yang tampaknya telah berjuang sendirian dalam keputusasaan. Ia mendekati pintu kain yang menggantung dan mengetuk pelan. Beberapa detik kemudian, Nala membuka pintu, wajahnya terlihat sedikit bingung. Ketika melihat Danu berdiri di sana, matanya langsung membesar, dan ia melangkah mundur sedikit. "Apa yang Anda lakukan di sini lagi?" tanya Nala, suaranya penuh waspada. Danu tersenyum lembut. "Aku kembali untuk memastikan kalau kalian baik-baik saja. Apakah ibumu sudah makan tadi pagi?" Nala menunduk. Wajahnya merah karena malu. "Ibu masih tidur. Dia belum bangun." Danu mengangguk, sedikit khawatir. "Boleh aku masuk?" tanyanya pelan, mengabaikan rasa canggung yang terasa di udara. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Nala akhirnya membuka pintu lebih lebar, membiarkan Danu masuk. Di dalam, suasana lebih gelap daripada di luar. Cahaya yang masuk hanya sedikit, karena langit mendung di luar. Ibu Nala masih terbaring di kasur tipis itu. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya tampak semakin lemah. Nala duduk di sebelahnya, mengelus rambut ibunya dengan lembut. Danu mendekati mereka, tidak tahu harus mulai dari mana. Ia duduk di kursi kecil yang terletak di pojok ruangan. "Bagaimana keadaan ibumu?" tanyanya dengan lembut. Nala tidak menjawab, hanya menggigit bibirnya. Ibu Nala yang terbaring di kasur itu akhirnya membuka matanya, menatap Danu dengan tatapan yang lemah. "Terima kasih sudah datang." Suara Ibu Nala terdengar serak. Saya tidak tahu harus bilang apa. Kami tidak pantas mendapatkan bantuan." Danu merasa hatinya kembali terenyuh. Tidak ada yang tidak pantas mendapatkan bantuan, Bu. Setiap orang berhak hidup lebih baik. Ibu Nala tersenyum tipis, tetapi senyumnya tidak menyembunyikan rasa putus asa yang mendalam. "Kami tidak bisa terus mengandalkan orang lain. Apalagi kalian, orang yang tidak kami kenal." Danu memandang Nala dan ibunya, perasaan tidak nyaman mulai menyelimutinya. Ia merasa sangat beruntung bahwa ia berada di tempat yang lebih baik, tetapi ia tidak bisa hanya berpangku tangan. "Saya tahu ini sulit, dan saya tidak bermaksud mengganggu. Tapi saya ingin membantu. Saya ingin memberikan kesempatan bagi kalian untuk hidup lebih baik." Ibu Nala terdiam. Nala yang tadinya diam,
akhirnya berbicara dengan suara lirih. Apa yang Anda maksud dengan kesempatan? Danu tersenyum dan menatap Nala dengan lembut. Saya bisa membantu kalian mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Saya bisa membantumu mencari pekerjaan, Bu, dan memastikan Nala bisa sekolah. Saya ingin memberi kalian kesempatan untuk memulai hidup baru. Nala terdiam. Wajahnya menunjukkan kebingungannya. Tapi kami tidak punya apa-apa. Kami hanya bisa bertahan hidup dengan cara kami. Dan itu tidak salah, jawab Danu cepat. Kalian bertahan hidup dengan cara yang kalian tahu. Tapi sekarang, ada orang yang ingin memberi kalian kesempatan untuk merubah hidup ini. Aku bisa membantu kalian mencari tempat tinggal, memberi kalian pekerjaan. Aku tidak ingin kalian terus hidup seperti ini. Ibu Nala menatap Danu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi bagaimana? Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Danu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang. Kalian tidak perlu mempercayai aku seutuhnya sekarang. Cukup beri aku kesempatan untuk menunjukkan niat baikku. Aku tidak akan membiarkan kalian terus begini. Lalu, setelah beberapa detik, Ibu Nala akhirnya mengangguk perlahan, menatap anaknya. Mungkin kita bisa mencoba. Nala menatap ibunya dengan tatapan penuh kebingungan. Tapi Bu. Ibu Nala mengelus pipi Nala dengan lembut. Ini kesempatan, Nak. Kita tidak bisa terus seperti ini. Setidaknya kita harus mencoba. Danu merasa harapan mulai tumbuh di hatinya. Ia tahu ini adalah awal yang berat. Tetapi ia tidak akan menyerah pada mereka. Ini baru permulaan, dan ia siap untuk membantu mereka bangkit dari keputusasaan. Terima kasih, kata Danu dengan tulus. Aku akan mulai mencari tempat untuk kalian. Aku juga akan mencari pekerjaan untuk ibumu. Dan aku akan pastikan Nala bisa kembali bersekolah. Nala menatap Danu dengan penuh harap. Mata gadis kecil itu mulai berbinar. Apakah itu mungkin? Danu tersenyum. Dengan bantuan dan usaha, apapun bisa terjadi. Hari itu, Danu meninggalkan gubuk itu dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia tahu ini bukan akhir dari perjuangan mereka, tapi ini adalah awal dari sebuah harapan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa membantu Nala dan ibunya adalah keputusan yang tepat. Seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terasa, meski perlahan. Setiap hari, Danu tidak hanya bekerja di tokonya, tetapi juga merencanakan langkah-langkah yang dapat membantu Nala dan ibunya keluar dari kehidupan yang penuh penderitaan ini. Ia menghubungi beberapa orang yang bisa membantu menemukan tempat tinggal yang layak dan pekerjaan untuk ibu Nala. Hari pertama setelah keputusan itu, Danu merasa sedikit cemas. Tidak tahu apakah Nala dan ibunya akan benar-benar menerima bantuan tersebut. Namun, semangat yang ia lihat di mata Nala memberi kekuatan lebih untuk terus maju. Setiap kali Danu mengunjungi mereka, ia melihat sedikit perubahan. Meskipun sangat kecil, tetapi itu cukup untuk membuatnya merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Pada pagi yang cerah itu, Danu memutuskan untuk mengunjungi gubuk mereka lagi. Ia telah berbicara dengan seorang teman lama yang bekerja di sebuah lembaga sosial, dan ia berhasil mengatur tempat tinggal sementara untuk Nala dan ibunya. Tempat itu lebih baik dari gubuk mereka yang rapuh. Sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, yang meskipun sederhana, jauh lebih aman dan nyaman dibandingkan tempat mereka yang lama. Namun, saat Danu tiba di gubuk itu, ia merasakan ada yang berbeda. Nala dan ibunya tidak terlihat seperti biasanya. Biasanya, Nala akan membuka pintu dengan hati-hati dan memandangnya dengan tatapan penuh harap. Tetapi kali ini, pintu tertutup rapat. Danu mengetuk dengan pelan, perasaan khawatir mulai menggerogoti hatinya. Setelah beberapa detik, pintu terbuka, dan Nala muncul dengan wajah yang sedikit cemas. Maaf, Kak Danu. Ibu-ibu sedang tidur. Danu merasa ada sesuatu yang aneh dengan nada suara Nala, yang terdengar lebih tenang dari biasanya, bahkan cenderung menyembunyikan sesuatu. Danu tersenyum lembut dan mencondongkan tubuh sedikit. Nala, ada apa? Apa ibu kalian baik-baik saja? Nala menggigit bibirnya dan menghindari tatapan Danu. Ibu sedang tidak enak badan. Tadi malam, dia demam tinggi. Aku sudah coba beri dia obat, tapi dia masih saja lemas. Danu merasakan hatinya berdesir. Tanpa banyak bicara, ia melewati Nala dan masuk ke dalam rumah kecil itu. Di sudut ruangan,
Ibu Nala terbaring di kasur yang lebih baik dari sebelumnya, tetapi wajahnya terlihat pucat dan keringatan. Tubuhnya tampak rapuh, dan napasnya terdengar tersengal. "Nala, kenapa kamu tidak bilang padaku lebih awal?" ujar Danu, suaranya penuh kekhawatiran. Ia mendekat dan memeriksa kondisi Ibu Nala. Wajah ibu itu tampak semakin lemah. Matanya yang tadinya penuh kehangatan kini hanya terlihat sayu, hampir tidak bisa membuka sepenuhnya. Nala menunduk, wajahnya merah karena rasa bersalah. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut, Kak. Takut kalau kita akan dikeluarkan dari rumah ini jika mereka tahu ibu sakit." Danu menarik napas dalam-dalam dan menyentuh bahu Nala dengan lembut. "Kamu tidak perlu takut. Kami akan membantu kalian. Sekarang, yang penting adalah ibu kamu. Kita harus segera membawa dia ke dokter." Nala terlihat ragu, matanya tampak cemas. "Tapi, kami tidak punya uang, Kak. Kalau kita pergi ke dokter, bagaimana kalau kita tidak bisa bayar?" Danu menyentuh tangan Nala dengan lembut, menenangkan gadis itu. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengurus semuanya." Kemudian, tanpa menunggu lebih lama lagi, Danu segera menghubungi klinik terdekat dan meminta bantuan. Ia sudah mengetahui bahwa ada beberapa dokter yang bekerja dengan biaya rendah, atau bahkan memberikan layanan gratis untuk mereka yang tidak mampu. Ia tak ingin menunggu lebih lama, karena melihat kondisi Ibu Nala semakin memprihatinkan. Beberapa jam kemudian, Ibu Nala dibawa ke klinik. Proses pemeriksaan berjalan lancar, dan dokter mengkonfirmasi bahwa Ibu Nala mengidap infeksi paru-paru yang cukup serius, yang menyebabkan demam tinggi dan kelemahan yang ekstrim. Danu merasa semakin khawatir, tetapi dokter memberitahu bahwa kondisi itu masih bisa ditangani dengan antibiotik yang tepat, asalkan segera dirawat dengan benar. Setelah beberapa hari, Ibu Nala mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Demamnya mulai mereda, dan ia mulai bisa membuka mata dengan lebih jelas. Meskipun masih sangat lemah, senyum tipis mulai muncul di wajahnya. Nala pun mulai merasa sedikit lega. Namun, meskipun ada perasaan lega, kenyataan yang harus dihadapi tidak semudah itu. Sembari merawat ibunya, Nala mulai merasakan beban yang semakin besar di pundaknya. Ia tahu bahwa ibunya akan sembuh, tetapi mereka tetap hidup dalam keterbatasan. Rumah kontrakan yang baru mereka tinggali masih jauh dari cukup untuk mengatasi kebutuhan mereka yang terus bertambah. Bahkan dengan bantuan dari Danu, kehidupan mereka belum sepenuhnya stabil. Danu, yang setiap hari mengunjungi mereka, bisa merasakan beban yang terus dipikul Nala. Ia tahu bahwa meskipun Nala sangat berusaha untuk bertahan, gadis kecil itu tak bisa melakukannya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan lagi, meskipun mereka sekarang memiliki tempat tinggal yang lebih baik, perasaan cemas dan ketidakpastian masih menggantung di udara. Suatu sore, Danu duduk bersama Nala di ruang tamu kecil rumah kontrakan itu, merenung sejenak. "Nala, kamu tidak perlu terus menyembunyikan perasaanmu. Aku tahu kamu merasa terbebani." Nala menatapnya dengan mata penuh keletihan. "Aku cuma takut, Kak. Takut semuanya akan berakhir lagi seperti sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku ingin ibu sembuh, dan aku ingin kami bisa hidup dengan lebih baik. Tapi bagaimana?" Danu meraih tangan Nala dan menggenggamnya erat. "Kita akan melakukan ini bersama. Tidak ada jalan pintas untuk keluar dari kesulitan ini, tetapi aku janji akan terus mendukungmu dan ibumu. Kamu tidak perlu merasa sendirian lagi." Mata Nala mulai berkaca-kaca. "Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa bertahan lama? Bagaimana kalau aku gagal?" Danu tersenyum lembut dan mengelus rambut Nala. "Kamu tidak akan gagal, Nala. Kalian punya potensi, dan kalian punya kekuatan yang bahkan kalian sendiri belum sepenuhnya sadari. Aku akan membantu kalian menemukan jalan yang benar, dan kita akan membangun masa depan yang lebih baik, satu langkah kecil pada suatu waktu." Danu merasakan semangat baru tumbuh di dalam dirinya. Hari-hari yang sulit ini memang penuh dengan ketidakpastian, namun satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan Nala dan ibunya kembali ke kehidupan yang penuh penderitaan. Bersama-sama, mereka akan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Dan Danu tahu, meskipun jalan mereka penuh tantangan, harapan mereka akan terus menyala, karena mereka tidak lagi sendirian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua.
Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.